Di samping sebagai sarana bersosialisasi dan ekspresi diri, platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, bahkan TikTok kini juga ramai digunakan untuk berbisnis. Keadaan ini memberi dampak positif bagi UMKM, terutama dari sisi pemasaran. Karena hanya berbekal akun medsos, kita sudah bisa mempromosikan bisnis kita ke penjuru Nusantara, bahkan dunia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang berbagai hal yang perlu diperhatikan agar kita bisa memanfaatkan medsos seoptimal mungkin untuk mendukung bisnis yang kita jalankan. Masih dengan narasumber kita, Nurdini Prihastiti. Oke, kalau kita memang mau jualan di medsos, yang pertama yang harus kita siapin adalah kita harus tahu dulu sebenarnya customer segment kita. Jadi balik lagi ke customer segment sama value proposition atau USP. Jadi kita harus siapin itu dulu di awal kalau kita mau bisnis. Kenapa aku balik lagi ke customer segment? Karena tiap bisnis atau tiap produk yang ditawarkan itu punya keunikan yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau misal teman-teman mau berjualan atau menggunakan media sosial untuk sebagai sarana penjualan, sarana promosi, yang pertama yang perlu disiapkan adalah kenali lagi nih customer segmentnya sama habit mereka dalam penggunaan media digital atau online tuh mereka biasanya cari informasi tentang produk yang kita tawarkan, tentang kebutuhan mereka itu sebenarnya mereka lebih banyak mengaksesnya di mana, atau misal usia potensial si customer kita itu mereka biasanya lebih sering pakai media sosial apa sih gitu. Jadi kalau misal kita lebih ke anak remaja, mungkin kalau sekarang lebih cocoknya pakai TikTok gitu. Tapi mungkin untuk closingnya kita pakai juga media sosial yang lain nih untuk mendukung gitu. Jadi itu yang mungkin harus kita perhatikan. Yang pertama adalah si customer segment kita, terus produk yang kita tawarinnya, ini konsumen kira-kira cari produk itu lewat media yang mana, seperti itu. Dari kita tentukan si customer segment tersebut, kita bisa tahu tuh mereka sebenarnya konten yang mereka suka itu apa, apakah berkaitan sama hiburan, atau mereka suka berita, atau suka seperti apa gitu. Dan kalau misal kita segmennya adalah anak remaja terus sampai anak kuliahan, mungkin kita bisa selingin kemarin informasi tentang Adipati Dolken habis nikah gitu kan gitu. Jadi sebenarnya kita bisa kayak ngulik si persona si usia segitu tuh kira-kira public figure yang mereka suka itu siapa sih gitu, dan itu bisa kayak sebagai selingan informasi yang bisa kita berikan. Ads menurut aku sih hal wajib yang harus kita lakukan kalau kita jualannya di online sih. Jadi kalau zaman dulu mungkin kita kalau mau jualan harus ada sewa tempat, harus istilahnya kayak buka toko atau sewa tokonya gitu ya. Nah kalau zaman sekarang dengan online bukan berarti akhirnya kita yaudah nggak ada biaya gitu, tapi sebenarnya kita harus masukin komponen budgeting ads itu ke dalam bisnis kita kalau kita jualannya adalah di online. Ini sih tipsnya mungkin ya kita harus terus belajar sih, harus tetap belajar, harus terus ngulik-ngulik, harus tetap terus nganalisa gitu. Kira-kira ini kok tiba-tiba yang view kok banyak nih, ada apa nih, atau tiba-tiba kok penjualan lagi nurun, ada apa nih gitu. Bikin produk kita atau brand kita itu tetap eksis di customer gitu. Jadi tetap dekat sama customernya, servisnya terus dijaga, kualitas produknya terus dijaga, terus internalnya juga harus tetap oke supaya kita bisa memberikan yang terbaik sama customer. Dan doing research terus, jangan pernah sampai bosan untuk terus belajar.
Semoga pembahasan kita kali ini dapat menginspirasi Sobat IPB TV agar mantap berwirausaha. Untuk teman-teman yang telah setia menyimak bincang-bincang kami, jangan lupa subscribe channel IPB TV supaya tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya. Sekian dari kami, sampai jumpa dan mari kita berwirausaha.